Ingat pesanku baik-baik ya, sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan, kalian harus cepat keluar dari sini. Dan sebaiknya kalian bergegas, waktu kalian udah gak lama. Itu jalannya di sana. Kalian harus keluar lewat sana. Oke Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dialami sama Wak kita yang bernama Kak Feni dari Lampung. Halo Kak Feni. Nah, jadi kisah horor ini sudah terjadi sekitar 20 tahunan yang lalu, tepatnya pada tahun 2004 ketika Kak Feni ini mengikuti reuni yang diadakan sama teman-teman pramukanya waktu dia masih SD dulu Wak. Nah, sekarang Feni ini sudah dewasa dan juga sudah berkeluarga malah. Nah, jadi ceritanya pada saat itu di tahun 2004 ini Wak, Feni itu udah duduk di bangku SMA. Lalu pada suatu hari Kak Feni ini didatangi sama teman SD-nya yang juga aktif di kegiatan pramuka bernama Gozi. Di situ Gozi ini memberikan kabar kalau teman-teman mereka, teman-teman SD mereka dulu ini akan mengadakan reuni dengan berkemah di sebuah gunung. Kita sebut aja lah nama gunungnya ini Gunung Hijau ya. Nah, Gunung Hijau ini memiliki ketinggian yang rendah dan berlokasi tidak terlalu jauh dari tempat si Feni ini tinggal. Jadi Feni yang waktu itu sudah SMA diajak ikut reuni SD pramuka bersama teman-teman SD-nya dulu gitu ya. Kebayang ya. Nah, di situ si Gozi ini bilang ke Feni, Feni, kalau kamu mau ikut daki gunung hari Sabtu besok, kumpul di depan SD kita ya jam 10 pagi. Nanti kalau misalnya kita semua udah kumpul di sana, baru kita OTW nih. Jangan sampai telat ya, soalnya kita ke Gunung Hijau itu naik truk dan truknya ini nggak bisa nunggu kita lama-lama. Jadi tepat waktu ya, kata si Gozi gitu. Oke siap, kata si Feni kan. Nah, adalah tuh hari pun berganti dan tanpa terasa waktu yang mereka tunggu ini pun tiba. Hari Sabtu, nah dia sekitar jam setengah 10 pagi, teman-temannya Feni yang lain sudah berkumpul Wak di depan SD itu seperti yang memang sudah disepakati di awal. Tapi waktu itu Feni ini belum sampai di titik kumpul itu, jam setengah 10 tuh belum nyampe. Gara-gara aku harus pergi dulu Nat ke SMA aku buat ngumpulin tugas. Nah, selesai ngumpulin tugas baru nih Feni OTW ke SD nyusul kawan-kawan yang ada di situ. Nah, jarak dari SMA ke SD-nya itu Wak nggak begitu jauh ya, paling cuma 15 menitan aja. Nah, dia jalan kaki kata Kak Feni kan. Nah, tapi karena waktu udah hampir sampai di jam 10 pagi, Feni pun mempercepat langkahnya nih Wak supaya cepat nyampe. Belum nyampe nih waktu perjalanan dari SMA ke SD ya kan. Nah, di sepanjang perjalanan itu Feni nggak henti-hentinya khawatir, aduh kayak gimana nih, aku telat nih, bentar lagi belum jam 10 kayak gitu. Dia telat, takut ditinggal sama kawan-kawan dia. Nggak bisa lagi ku kabarin aku telat, aku nggak bisa ngubungin mereka gitu. Belum ada HP waktu itu aku Nat gitu. Betul aja Wak, ketika Feni sampai depan SD, truk yang ngangkut kawan-kawannya ini pas sudah melaju. Nah, dia melaju meninggalkan sekolah. Feni panik lah di belakangan. Woi, tungguin aku. Udah lumayan agak jauh lah gitu. Cuma nampak mereka ada jalan. Truk mereka ini kan juga ketutup. Mereka yang ada di dalam truk nggak juga bisa ngeliat si Feni sama ngedengar si Feni di belakang. Nah, di sisi lain teman-teman Feni memilih untuk berangkat duluan karena mereka pikir Feni nggak jadi ikut. Karena kan dibilang tepat waktu nih sampai jam 10 Feni nggak ikut juga. Mereka nggak bisa nunggu supir truknya nggak bisa nunggu lama-lama gitu kan. Mereka nebeng. Akhirnya setelah ketinggalan truk, Feni waktu itu belum mau balik nih. Dia memilih untuk duduk bentar di halaman sekolah. Mana nih ya? Aduh sayang kali gue nggak bisa ikut gitu kan. Tunggu di sini dulu aja lah, siapa tahu nanti ada juga yang datang ke sini jemput aku gitu. Dan pas dia lagi duduk di situ, Wak, Feni nengok ada kawannya juga namanya Rere. Baru juga datang ke sekolah. Nah, dia di situ si Feni tanya kan, Re, lambat juga kok ya? Teman-teman udah berangkat duluan, kata si Feni. Alamak, terus gimana nih? Kita naik ke sana naik apa? Kata si Rere kan. Ya nggak tahu aku. Ya nggak bisa ikut kita mungkin. Gara orang kita ketinggalan kok. Telat kita, kok telat. Aku cuma beberapa menit. Nampak tadi orang tuh jalan duluan. Pas aku udah nyampe, aku teriak-teriakin nggak dengar, ketinggalan aku, kata si Feni kayak gitu. Nah, perkataan Feni nih Wak agak bikin si Rere ini sedih. Sebagai anak yang belum pernah kemah Wak, Rere ini memang berharap kali bisa ikut berpartisipasi di acara itu. Mana rame-rame juga sama kawan-kawan SD-nya dulu ya kan. Nah, di saat mereka berdua lagi sedih lagi tuh, datang lagi kawan mereka namanya Hanif Wak. Nah, Hanif ini sebenarnya juga diajak ke acara reuni itu, cuman dia nolak gara-gara aku udah sering kali berangkat ke Gunung Hijau tuh. Hanif datang ke sana. Nah, pas nengok si Feni sama si Rere masih ada di halaman sekolah, nanya lah si Hanif, loh, kalian ngapain di sini? Bukannya kalian pergi ikut kemah? Katanya, kami ketinggalan nih, kayak abis ini pulang aja kita, nggak mungkin nih mereka putar balik jemput kita, kata si Feni gitu. Alah, sayang kali Wak, kata si Hanif, sayang kali kalau nggak jadi ikut. Mau aku antarin kalian ke Gunung Hijau? Aku udah sering kesana, insya Allah aku masih hafal lah itu jalannya, kata si Hanif nawarin kayak gitu. Boleh Wak, kebetulan kami juga pengen kali ke sana, kata si Feni. Iya, aku juga, aku belum pernah lo daki gunung, kata si Rere kayak gitu. Udah lah, ya udah nanti ku antar gitu. Mau diantar sama si Hanif nih Wak. Akhirnya siang itu
itu Hanif pun mengantar Feni dan juga Rere ke Gunung Hijau. Tapi karena nggak ada kendaraan, waktu itu kami pergi ke sana ya jalan kaki. Kebetulan jarak ke Gunung Hijau itu juga nggak begitu jauh. Untuk sampai ke sana mereka tuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam lah Wak untuk jalan kaki. Cuman supaya lebih cepat sampai, Hanif ini ngajak si Feni sama si Rere untuk melewati jalur alternatif yang biasanya dilewati sama warga. Ini bukan jalur terlarang Wak ya, memang jalur alternatif aja gitu. Cuman biasanya kalau orang-orang mukemah nggak pernah lewat sini, ini jalan-jalan warga gitu. Nah, arahin sama si Hanif lewat situ. Awalnya perjalanan itu berjalan lancar Wak, tanpa ada kendala apapun. Tapi ketika memasuki area gunung, barulah mereka mengalami rentetan kejadian mistis. Jadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam tadi Wak, mereka akhirnya sampai tuh di kaki Gunung Hijau ini. Sesampainya di sana mereka nggak langsung ketemu sama rombongan sebelumnya Wak, karena bisa jadi rombongan mereka udah jalan naik duluan kan, mereka orang pergi duluan naik truk loh, mereka kan jalan kaki. Dan karena rencana lokasi tempat mereka berkemah itu berada di puncak gunung, mereka bertiga pun terus melanjutkan perjalanan dengan mendaki gunung itu. Nah sebelum mendaki, Hanif mengajak Feni dan juga Rere ini untuk berdoa supaya perjalanan mereka berjalan lancar. Doa dulu gitu. Nah selesai berdoa, mereka langsunglah berangkat menuju ke lokasi kemah menyusul teman-teman yang lain. Tapi Wak, pas baru berjalan beberapa langkah, wajah Rere yang tadinya happy kali, excited kali kan, tiba-tiba berubah ketakutan. Ragu gitu dia Wak. Gak lama dia ngomong, guys kita pulang aja lah yuk, kok perasaan aku nggak enak, kata si Rere. Wak, kita udah jauh-jauh loh ke sini, udah jalan kaki kita dari SD ke sini, masa nggak jadi? Udahlah tenang aja, insya Allah nggak ada apa-apa kok. Lagi pula kan kita juga ada Hanif kan tahu jalan, bisa nemenin kita, kata Kak Feni kayak gitu. Iya aku tahu, cuman perasaan aku tuh loh kok nggak enak ya. Udah, cuma perasaanku aja tuh. Toh selama aku jalan bolak-balik gunung ini nggak pernah ada apa-apa kok, kata Hanif lagi. Nah setelah diyakinkan sama kedua temannya, Rere pun akhirnya tenang Wak, dan dia pun kembalilah melanjutkan perjalanannya. Nah di sepanjang jalan itu mereka beberapa kali berpapasan memang sama warga-warga yang lagi mencari rumput. Nah Hanif bilang, tuh kan rame kan Wak di sini, udah nggak usah takut kan, kita memang lewat jalur warga. Pun nanti kalau misalnya ada setan nih, kau tinggal teriak aja, pasti dibantuin sama warga, kata dia. Diajak bercanda lah sama Hanif kayak gitu kan. Rere pun dajak kok gitu, ketawa jadi udah macam nggak takut lagi lah gitu kan Wak. Nah di saat Rere ini sudah mulai tenang, Kak Feni justru sebaliknya. Entah kenapa pada waktu itu Nadia, aku tuh ngerasa perjalanan aku ini kok macam nurun gunung ya, seperti menuruni gunung, bukan menaiki gunung Wak. Padahal kan harusnya apa? Mereka kan berjalan naik, mau ke puncak gunung, ini kan harusnya naik. Tapi aku rasa tuh kok jalannya menurun, macam menurun. Dan bersamaan dengan itu, Feni ini juga merasa situasi di sekitar kami itu Nadia, kok mendadak berubah sepi kali. Orang-orang yang tadinya berlalu lalang tuh tiba-tiba udah nggak kelihatan lagi. Nah sadar ada yang nggak beres di sini, Feni nanya lah ke si Hanif kan, Nip, ini kita mau kemana sih? Kok rasanya kita malah jalan turun, bukannya kita nih mau naik ke atas ya, kata gitu. Nah perkataan itu bikin si Hanif ini pucat tiba-tiba Wak. Kelihatan sama aku dia tiba-tiba pucat gitu dia. Padahal kan ini juga orangnya suka bercanda kan. Coba tuh aku tanya kayak gitu, pucat dia. Nah Hanif ini macam berusaha untuk menutupi kepanikannya tuh loh Wak. Terus dia nenangin si Feni, udah Wak ikutin aja. Bener kok jalan ini kok, kata dia kayak gitu. Tapi di sisi lain, Rere yang nengok si Hanif ini panik Wak, langsung narik tangannya si Feni. Wak udah kita pulang aja lah yuk, mumpung belum jauh. Aku takut kita kenapa-napa. Soalnya kan aku bilang tadi feeling aku nggak enak. Kata dia aja si Feni ini balik. Kau mau kemana? Kata si Hanif, mau kemana kau? Jangan putar balik. Kalau sampai kau putar balik, aku yakin kau nggak akan bisa nyampe rumah. Kata Hanif tiba-tiba kayak gitu. Apa nggak makin overthinking si Rere kan? Nangis Rere di situ. Panik aku ngomong kayak gitu, panik dia. Nah di saat si Rere ini nangis, si Feni negur, Nip, kok apa lah nih? Jangan kau ngomong kayak gitu. Ini beneran kau tahu jalan ke puncak apa enggak nih? Dari tadi aku nengok jalan ini menurun loh. Udah kalau kau memang nggak tahu, udah kita putar balik aja, nggak usah ikut kemah. Baru mulai aja aku sama Rere udah ngerasa ada nggak beres loh, kata si Kak Feni kayak gitu. Udah kau tenang aja, aku tahu kok jalan ini. Pokok ikutin aja aku, jangan putar balik sama sekali. Pamali, kata si Hanif kayak gitu. Pamali gimana nih? Kau jangan bikin aku makin panik nih. Dari tadi lagi aku nakutin aja, aku bilang jangan nengok ke belakang, jangan balik lagi, jangan bolak-balik, nanti nggak bisa balik ke rumah. Pamali lagi sekarang kau bilang belum apa-apa, dah aku takut-takutin, kami balik aja lah, kata si Rere kayak gitu. Aku nggak nakut-nakutin, udahlah sekarang jalan aja, kata si Hanif gitu. Nah, setelah berdebat cukup alot, akhirnya mereka pun sepakat melanjutkan perjalanan ngikut si Hanif nih Wak. Dan supaya situasi waktu itu nggak terlalu tegang, Hanif nih kelihatan dia macam sesekali ngajak kami bercanda gitu kan. Memang orangnya juga humoris supaya bisa mencairkan suasana. Nah, nggak lama dari situ, udah lah nih, udah agak tenang lah kami berdua kan jalan. Si Rere udah nggak nangis lagi, jalan. Nggak lama dari itu mereka dengar ada suara gemericik air dan juga suara keramaian Wak. Macam orang lagi mandi ke sungai itu loh. Nah Hanif bilang, kalian dengar nggak suara air tuh?
Hah? Kayaknya di depan kita ada sungai, katanya. Iya weh, aku dengar, katanya. Alhamdulillah, berarti kita nggak sendirian lagi di sini. Udah, kita ke sana aja yuk, sekalian kita ngambil air buat minum, katanya. Oke, yuk kita ke sana. Udah agak tenang tuh Nat, aku. Udah, kami percepat lagi langkah kami ke sana supaya cepat sampai ke sungai itu. Tapi Nat, waktu kami nyampe di sungai, sepi. Nggak ada orang sama sekali. Air yang tadinya terdengar gemericik tuh